Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya berkat, damai sejahtera dari Allah selalu menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kiranya kita tetap bersemangat, tetap optimis untuk menghadapi situasi yang sukar hari-hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, menghargai kasih karunia adalah tema kita hari ini. Saya mengambil ayat dari Roma pasal 6, ayat yang ke-11, ini menjadi pembacaan kita hari ini. Roma 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Saudaraku yang kekasih, ayat ini adalah suatu perintah bagi seseorang yang mengaku Kristen, termasuk bagi kita tentunya. Perhatikan kata memandang dalam bahasa Yunani berarti sebuah istilah akuntansi yang artinya menghitung secara hati-hati. Dan kemudian ia bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. Jadi apa yang telah dipikirkan secara cermat, secara hati-hati, kemudian akhirnya menjadi satu tindakan. Nah, di sini Paulus sedang menegaskan bahwa jemaat yang berada dalam Kristus itu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi, di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup di masa lalu bagi dosa tentu, tetapi hidup di masa kini bagi Allah untuk hidup yang kekal. Itu sebabnya kita yang telah menerima kasih karunia harus mengerti posisi kita yang sekarang di dalam Kristus. Nah, ini disebut juga pengudusan posisional. Dan kita harus memahami bagaimana kita berjalan di dalam Kristus. Ini juga yang disebut pengudusan progresif. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pengudusan posisional dan pengudusan progresif dalam konteks kita hari ini? Kita akan membahas bagian yang pertama dulu, yaitu pengudusan posisional. Nah, kita dapat membaca dari ayat 1 sampai 10, maka kita akan menemukan apa yang dimaksudkan pengudusan posisional. Secara sederhana, kalau kita membaca ayat demi ayat, saya tidak bacakan satu persatu, silakan saudara dapat membacanya sendiri dari ayat 1 sampai 10 ini. Kesatu yang harus kita perhatikan bahwa kita yang telah menerima kasih karunia ini berada pada hakikat yang berbeda. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Dulu kita dikuburkan dalam kematian itu, sekarang kita dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru. Nah, ini yang dapat kita pahami dari makna baptisan. Baptisan itu kan ditenggelamkan, lalu kemudian dibangkitkan lagi dari air. Baptisan itu adalah tentang mati, dikuburkan, lalu kemudian bangkit kembali. Nah, dari kata kerja Yunani menunjukkan ini satu perbuatan yang telah selesai, yang dikerjakan di luar diri seseorang. Dan ini menunjuk pada karya Roh Kudus atas hidup kita. Nah, ini dapat kita lihat di dalam ayat 1 sampai 4. Kedua, kita yang telah menerima kasih karunia menjadi satu dengan Kristus dan terus bersamanya, berarti kita yang telah dibebaskan ini akan terus dibebaskan dari dosa. Luar biasa. Ini di ayat 5 sampai 7. Jadi selama kita bersama dengan Tuhan, selama kita mengiring Kristus, maka kita mendapatkan jaminan untuk dibebaskan terus-menerus dari dosa. Karena dosa bisa mengancam kita setiap hari, maka setiap hari juga kita harus terus bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bukan karena kuat, bukan karena kita mampu, tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Jadi semata-mata karena kuasanya. Haleluya. Yang ketiga, kita yang telah menerima kasih karunia
tidak lagi di bawah kuasa maut, tetapi di dalam kehidupan Kristus. Nah, ini ada di ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Luar biasa bahwa ini yang dimaksudkan pengudusan posisional. Kita berada posisi yang sangat unggul sekarang ini. Kita punya posisi yang sangat menguntungkan karena kita tidak lagi ada di bawah kuasa dosa, tetapi sekarang kita ada bersama dengan Kristus yang menguasai, bukan hanya menaklukkan dosa, tetapi Ia yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Sekarang bagian yang kedua, yaitu pengudusan progresif. Ini terdapat di ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kesatu yang kita perhatikan adalah bahwa kita yang telah menerima kasih karunia mempunyai kuasa untuk menolak keinginan dosa. Ayat 12. Jadi saudaraku, ada orang yang berkata, ya saya nggak mampu untuk menolak. Bukan dia tidak mampu, tetapi ia tidak percaya bahwa ia punya kuasa untuk menolak dosa. Sekali lagi, bukan kuasa yang ada pada kita, milik kita, tetapi itulah kuasa dari Tuhan sendiri yang memampukan kita. Jadi tidak mungkin kita tidak mampu menolak dosa. Kita hanya cukup percaya bahwa kita sanggup karena Allah ada di dalam kita memberikan kuasa itu. Yang kedua, kita yang telah menerima kasih karunia akan memutuskan untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sepanjang hidup kita. Jadi kita yang telah menerima kasih karunia ini, kita yang tadinya telah memandang yang seperti ayat pokok kita yang telah memikirkan dengan baik bahwa saya yang telah diselamatkan ini berarti bukan hanya manusia roh, bukan hanya jiwa, tetapi juga tubuh saya sekarang adalah milik Kristus. Jadi saya harus menyerahkannya kepada Allah yang Paulus katakan sebagai alat atau senjata kebenaran. Jadi anggota tubuh kita bukan hanya kita pakai untuk diri sendiri, tetapi sekarang karena Paulus katakan juga dalam surat Korintus bahwa sekarang kita menjadi milik Allah oleh darah Yesus, maka kita tidak berhak atas hidup kita lagi, tetapi anggota-anggota tubuh kita dapat dipakai untuk melayani Dia, untuk melayani Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita yang telah menerima kasih karunia tidak boleh mengizinkan dosa kembali menjadi Tuhan, tetapi Kristuslah Tuhan atau penguasa hidup kita yang sekarang. Jadi dengan demikian kita menghargai kasih karunia itu, bukan hidup dengan seenaknya bahwa karena kita telah dibebaskan dari dosa dan karena kita selalu didampingi oleh Tuhan dan punya satu jaminan untuk terus-menerus dibebaskan dari dosa, maka kita juga punya kebebasan untuk melakukan dosa. Ini ditolak dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus. Kemudian ia sedang menggiring kita pada satu kesadaran yang dimaksudkan ayat 11 ayat pokok kita, bahwa kita harus memikirkan ini baik-baik, bahwa ini satu karunia yang luar biasa oleh korban Yesus Kristus di atas kayu salib, dan dalam kematiannya itu kemudian kita juga memahami bahwa dosa tidak berkuasa atas kita, dan kebangkitannya itu yang memampukan kita juga untuk keluar dari kematian, dari ancaman maut, kematian kekal. Sekarang kita semakin percaya dan semakin akan menghargai bahwa hidup kita hidup yang sangat mulia karena sangat bernilai tinggi, karena nilai itu adalah darah Yesus. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, menjelang Paskah ini semakin kita menghormati apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagi kita. Ia yang tidak berdosa, Ia mati menggantikan kita yang berdosa, supaya kita yang tidak berharga ini sekarang menjadi berharga di mata Tuhan, di mata Allah kita, sehingga kita bukan lagi orang luar, tetapi sekarang menjadi bagian dari keluarga Allah. Selamat menikmati hari yang luar biasa dari Tuhan. Selamat berkarya, selamat
melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan, kalau kami telah menerima kasih karunia yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan kami betapa berharganya kami karena Kristus yang mati dan bangkit itu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami kembali ditegur, kalau kami mungkin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seringkali sengaja atau tidak sengaja kami tidak menghargai kasih karunia. Kami mencoba untuk hidup menurut kebenaran kami. Tetapi Tuhan telah menegur kami untuk bagaimana kami tidak lagi dikuasai oleh dosa masa lalu, tetapi kami mau hidup di dalam terang kebenaran Kristus untuk hari ini, supaya kami dapat hidup bagi masa depan, dan yang terpenting untuk hidup yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau juga yang telah menyadarkan kami, menginsafkan kami, sehingga kami senantiasa dapat tersadar dari dosa kesalahan kami, dan kami kembali diingatkan untuk memohonkan rahmat-Mu. Pengampunan dosa kami merupakan satu anugerah yang luar biasa yang tidak mungkin kami dapat lakukan kalau bukan karena karya Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini, agar hidup kami hidup yang mempermuliakan Tuhan. Tubuh kami tubuh yang dapat memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, pimpinlah kami dengan petunjuk-petunjuk firman-Mu, sehingga hidup kami tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi kami juga dapat menjadi berguna di dalam melayani sesama kami. Tuhan, berkatilah kami dan keluarga kami sepanjang hari ini. Biarlah sukacita Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, supaya kami Tuhan di dalam hari-hari yang sukar ini, kami tetap dapat bergairah untuk menjalankan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah keluarga demi keluarga. Kami semua mengharapkan senantiasa pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena sungguh Tuhan, hanya kepadamu hari-hari ini kami menggantungkan pengharapan kami yang besar. Bapa, meskipun mungkin terbatas, tapi pemerintah kami juga telah berusaha untuk menolong, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada bangsa kami. Sebab itu berkatilah pemerintah kami. Berkatilah juga tenaga medis, dokter-dokter yang sampai saat ini masih berjuang. Tuhan turut campur tangan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan semua orang yang sedang mengalami sakit hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya semua kebutuhan hidup kami tepat pada waktunya Tuhan mengadakan, Tuhan mencukupkan. Terpujilah akan nama-Mu, kami berterima kasih bersyukur dan siap menjalani hari ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.